Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Aminah. Perkenalkan, nama saya Jandor Perpanjangan. Perkenalkan, nama saya Gracia Putri Syadian. Hai, saya Hosea. Hai teman-teman, nama saya Irwan Simanihur. Video ini berisikan hubungan debit air, luas penampang, dan kecepatan aliran fluida, dan menentukan besarnya debit, lalu menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi debit air. Baiklah, sebelum kita masuk ke langkah-langkah percobaannya, yang pertama kita harus tahu dulu apa itu debit aliran. Debit aliran adalah jumlah volume fluida yang mengalir per satuan waktu. Untuk menentukan persamaan debit aliran, pertama kita harus perhatikan dulu gambar di samping. Kita perhatikan gambar, terlihat bahwa fluida tegak lurus penampang pipa yang tebalnya delta X. Anggap luas penampang pipa adalah A. Volume fluida dalam elemen tersebut adalah perubahan volume sama dengan luas penampang pipa dikali dengan tebalnya pipa. Elemen tersebut tepat bergeser sejauh delta X selama selang waktu delta T. Jika laju aliran fluida adalah V, maka delta X sama dengan V dikali dengan delta T. Sehingga elemen volume fluida yang mengalir adalah delta V sama dengan A dikali dengan V dikali dengan delta T. Nah, debit aliran fluida didefinisikan sebagai Q sama dengan perubahan volume per satu satuan waktu, sama dengan A dikali dengan V dikali dengan delta T per delta T, sama dengan A dikali dengan V. Maka, selain Q sama dengan perubahan volume per satu satuan waktu, Q juga dapat didefinisikan sebagai luas penampang pipa dikali dengan laju aliran fluida. Di sini saya akan menyebutkan alat dan bahan percobaan yang akan kami lakukan. Yang pertama ada keran air sebagai luas penampang yang besar dengan diameter 1,5 cm. Yang kedua ada dispenser sebagai luas penampang yang kecil dengan ukuran diameter 1,00 cm. Kemudian yang ketiga ada stopwatch untuk menghitung waktu. Kemudian ada mistar untuk menghitung diameter keran dan dispenser. Kemudian ada botol dengan ukuran 600 ml dan selanjutnya ada air. Yang pertama kita menggunakan luas penampang yang besar. Langkah pertama kita arahkan botol aqua ke mulut keran, kemudian kita hidupkan seiring dengan hidupkan stopwatch. 1, 2, 3. Stop. Waktu yang dibutuhkan adalah baiklah, kemudian untuk percobaan yang kedua yaitu kita menggunakan luas penampang yang kecil. 1, 2, 3. Stop. Waktu yang dibutuhkan adalah 19 detik 70 detik. Yang selanjutnya adalah tabel pengamatan. Yang pertama itu ada pengamatan pada keran besar. Untuk mengisi botol yang berkapasitas 600 ml, pada percobaan pertama kita mendapatkan 17,3 sekon. Pada percobaan kedua kita mendapatkan waktu 15,07 sekon, dan percobaan ketiga kita mendapatkan 16 sekon. Dari ketiga percobaan ini kita mendapatkan rata-rata 16,25 sekon. Kemudian tabel pengamatan yang kedua yaitu pada keran kecil. Agar botol berkapasitas 600 ml dapat terisi penuh, pada percobaan pertama kita mendapatkan waktu 19,77 sekon, dan pada percobaan yang kedua kita mendapatkan waktu 20 sekon, dan pada percobaan yang ketiga kita mendapatkan waktu 19,68 sekon. Dari ketiga percobaan ini kita mendapatkan rata-rata waktu 19,81 sekon. Selanjutnya kesimpulan. Dari percobaan ini didapatkan kesimpulan bahwa semakin besar luas penampang aliran airnya, maka semakin besar pula debit airnya.
Dan sebaliknya, jika semakin kecil luas penampangnya, maka debit airnya juga semakin kecil. Di sini saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi debit air. Nah, dari video kami kali ini, kami dapat menyimpulkan ada 2 faktor yang mempengaruhi debit air. Yang pertama, luas penampang. Luas penampang, semakin kecil luas penampang, semakin cepat kelajuan air. Ini kami ambil berdasarkan persamaan kontinuitas, di mana persamaan kontinuitas itu adalah suatu fluida masuk ke dalam sebuah pipa, massa yang masuk ke salah satu ujung pipa harus sama dengan massa fluida yang keluar, walaupun memiliki diameter yang berbeda-beda. Nah, faktor yang kedua itu adalah tekanan. Semakin besar tekanan, semakin kecil aliran air. Berdasarkan asas Bernoulli, di mana asas Bernoulli itu artinya saat aliran fluida meningkat, tekanan fluida tersebut akan turun. Dengan demikian, energi potensial yang dimiliki fluida akan turun. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih.